Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang salah satu desain di dalam Pixel Lab, di mana untuk konsep desainnya kita akan coba merancang sebuah konsep kalender ya, menggunakan Pixel Lab. Nah, bagaimana sih konsep pembuatannya, seperti apa dan lain sebagainya? Silakan disimak untuk video pembelajaran berikut ini. Nah, saya akan buka Pixel Lab-nya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengatur ya ukuran lembar kerja kita. Nah, kita klik pada menu yang keempat ya. Pada bagian bawah tentunya. Kemudian kita pilih image size. Setelah itu aturlah ukurannya, di mana lebar tadi 600, tinggi adalah 800. Nah, setelah itu kita lihat ini perbedaannya sangat tentu ya, jelas ya daripada pertemuan sebelum-sebelumnya, di mana ini adalah bentuk tegak ya. Kemudian atur untuk warna dari pilihan color, kalian pilih color dan setelah itu pilih lingkaran putih sebagaimana bentuk warna dokumen kerja. Nah, nanti kalau ada label new text-nya boleh dihapus dulu ya supaya tidak mengganggu tampilan kita. Nah, langsung saja kita akan mulai. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk memasukkan beberapa poin di sini untuk bahan-bahan gambar kita. Kita tekan tanda plus untuk menambahkan bahan gambar, pilih from gallery. Setelah itu nanti coba kalian masukkan salah satu contoh nantinya sebagai bahan pertama yang sudah kalian download. Ingat ya, bahan di sini Bapak sarankan adalah bahan yang sudah di-download. Jadi kalau tidak di-download tentunya nanti akan ada kesulitan buat anak didik kami ya. Nah, di sini untuk bahan-bahannya ya, lebih tepatnya nanti kalian download. Nah, di sini mungkin ada beberapa yang mungkin belum Bapak download. Bapak akan cek dulu kembali untuk memastikan bahan gambar pendukung kita kali ini ya. Oke, ini pastikan semuanya yang sudah di GC kalian pastikan sudah di-download. Oke, cara mendownload pasti kalian sudah tahu semua ya. Pada option itu nanti ada pilihan download seperti yang kalian lakukan sebelum-sebelumnya. Baik, kita kembali ke topik praktek kita. Nah, ini tadi ada bahan satu yang tadi Bapak katakan belum Bapak download. Nah, jadi saya akan masukkan dulu ya bahan pertama, tekan checklist atau oke sama. Nah, ini pada posisi yang ditentukan Bapak buatkan di bawahnya seperti ini ya. Nah, untuk mengatur skala tentunya bisa kalian perhatikan pada lingkaran putih yang sudah disediakan pada Pixel Lab ini. Kemudian yang kedua adalah memasukkan bahan pendukung yang lain. Nah, contohnya di sini Bapak tambahkan yaitu bahan yang keempat. Nah, ini juga sama, kalian okekan. Nah, ini dia adalah bahan yang keempat. Atur skalanya. Ini pada posisi yang Bapak buatkan di sini. Lebih tepatnya, ini Bapak sudah langsung buatkan kalender dalam bentuk 1 tahun ya. Jadi untuk memudahkan kalian ya dalam hal tidak repot lagi untuk mengetikkan ya teksnya per bulan, tapi langsung Bapak buatkan dalam bentuk gambar. Baik. Nah, bagian yang kedua adalah ini bahan gambar yang sudah keduanya kita masukkan. Nah, sekarang bahan gambar yang ketiga ya. Bahan yang ketiga silakan kalian masukkan sebagai contoh adalah bahan yang kedua. Dalam hal ini kita memasukkan ini. Ya, ini adalah semacam ya gambar yang berbentuk tipe file PNG yang sengaja ya tidak memiliki background ya. Baik. Nah, di sini kalau kita lihat adalah langkah-langkah ya dalam hal mencuci tangan dengan benar. Ya, di dalam kalender ini kita buatkan semacam tambahan supaya nanti setiap orang membuka kalender ya atau melihat kalender ya ada semacam pesan untuk kita tetap menganjurkan tetap untuk mencuci tangan dengan benar ya. Nah, ini adalah versi yang akan kita buatkan hari ini ya. Nah, kemudian yang kedua boleh kalian tambahkan lagi nanti ya, yaitu bahan yang ketiga ya. Ini semacam icon atau logo lah kita katakan dalam hal ya cuci tangan ya. Nah, ini bisa juga kalian tempel nanti berdasarkan contoh latihan kita. Nah, itu pada posisi kiri bawah. Nah, ini dia. Oke ya. Nah, tentu mudah ya. Nah, kemudian bagian berikutnya nanti kita akan coba masukkan teksnya. Nah, ini bisa kalian tekan lagi plus from gallery. Nah, setelah itu masukkanlah teks ya. Dalam hal ini Bapak nggak akan mempersulit kalian,
Hanya saja teksnya di sini kalian nggak usah ketikkan kembali, tapi sudah tersedia sebenarnya ya. Jadi Bapak sengaja buatkan demikian. Jadi kalian tinggal memindahkan saja. Tapi Bapak sarankan nanti untuk memasukkan teks seperti materi-materi sebelumnya kalian bisa lakukan ya untuk teks ya dalam hal Pixel Lab. Kalau di dalam Adobe Photoshop, nah itu kalian bisa menggunakan horizontal type tool. Tapi untuk Pixel Lab ini bisa kalian lakukan dengan ya menggunakan add text ya. Nah, ini dia sudah hampir selesai ya. Jadi memang dalam hal ini kita tinggal memasukkan nanti efek tentunya ya. Nah, bagian yang berikutnya, kalau kita lihat berdasarkan contoh soal, kita kembali ke soal dulu ya. Nah, contoh soalnya seperti apa? Nah, di sini berdasarkan contoh soal, nah ada judulnya ya, di mana judulnya di atas gambar langkah-langkah yang ada 7 kotak. Nah, di situ ada judul contoh hasil karya, di mana merupakan dari penjelasan ke-7 langkah ini ya. Judulnya di situ dibuat adalah tips 7 langkah cara mencuci tangan dengan benar. Baik, kita akan coba ketikkan tulisan tersebut ya dengan menggunakan Pixel Lab tentunya ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, pertama yang kita lakukan adalah membuat tempat teksnya dulu ya, membuat tempat teksnya dulu. Jadi kalau membuat tempat teksnya, kalian bisa lakukan untuk memasukkan ya dari pilihan menu yang ketiga. Nah, ini ada pilihan menu ketiga. Nah, coba kalian lihat di situ ada nggak berbentuk ya untuk memasukkan kotak ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kotaknya, coba nanti bisa dicek pada pilihan yang ke pilihan yang kedua ya, pilihan yang kedua. Nah, di situ nanti ada menu yang kedua yang berbentuk huruf A ya. Nah, di sini juga bisa kita lakukan add text ya. Nah, jadi kalian coba tekan tanda tambah. Nah, di bawahnya itu ada keterangan teks. Nah, kalian coba tekan itu. Nah, yang artinya nanti kita nanti akan melihat di posisi sudut kiri atas. Nah, ini ada tulisan new text sebenarnya ya, new text. Sama halnya di pertemuan sebelumnya yang kita lakukan untuk menambahkan teks seperti ini ya. Baik, nah jadi untuk menambahkan teks atau mengubah tulisan new text ini bagaimana? Nah, ini bisa kalian lakukan dengan cara menekan pilihan tombol edit. Nah, ini ada tekan edit ya. Coba ditekan, kemudian nanti kalian buatkanlah seperti contoh materi kita di pertemuan hari ini ya. Nah, jelas di situ kita akan coba buatkan kalimatnya tadi yaitu huruf kapital ya, membuat hasil karya ya, membuat hasil karya. Nah, kemudian nanti kalian coba tekan enter. Nah, di situ tadi ada keterangan tambahan yaitu kalimat tambahan tips yaitu 7 langkah cara mencuci tangan dengan benar. Oke ya. Nah, ini dia. Coba nanti anak didik kami bisa mengetikkan ya dengan format tulisan yang Bapak buat di sini. Bisa kalian juga lihat nanti contoh soalnya supaya ya hasil kalimatnya sama ya seperti punya Bapak. Oke. Nah, jadi kalian bisa tekan nanti oke. Nah, ini ada kalimat yang berlebih, coba nanti diganti mencuci dari kata cuci ya. Oke, setelah itu oke kan. Baik, nah ini dia. Nah, ini kalau tulisannya terlalu besar, nah ini bisa kalian atur nanti untuk pilihan skala dari tulisan tersebut pada titik lingkaran yang sudah disediakan pada tulisan itu ya. Nah, ini dia. Kemudian bagian berikutnya lagi untuk mengatur size tulisan. Nah, ini bisa kita kembali diedit dari tombol edit. Nah, di situ ada juga pilihan ya pada tombol merah yang sudah disediakan. Ini bisa kita kembali lagi. Nah, itu ada huruf T adalah untuk mengatur size yang ini pada sudut kiri. Ini bisa kalian atur semakin besar atau kecil. Itu dia untuk mengatur huruf besar atau huruf kecil. Dalam hal ini tadi Bapak belum jelaskan demikian supaya nanti kalian bisa memahami ini ya. Kemudian bagian yang berikutnya adalah mengatur ya warna.
kalau warna, nah itu nanti kalian bisa geser sedikit ke kanan lagi. Nah, di situ ada pilihan color. Nah, ini kalau kita lihat warna kita adalah warna hitam sebenarnya ya. Kemudian, ini boleh diokekan. Kemudian ada pilihan size. Ini size adalah ukuran tulisan. Berbeda seperti size yang berada di edit tadinya ya. Nah, tapi kali ini untuk size ini adalah ukuran tulisan. Misalnya mau besar mau kecil. Nah, ini boleh kita atur paling tidak lebih kecil lagi lah ya. Nah, ini jangan terlalu besar pastinya. Nah, ini kalau langkahnya tadi pada baris yang ketiga, nah ini kalau mau kita kasih lebih rapat, nah ini boleh ya. Oke, supaya nanti hasilnya paling tidak menyerupai dengan contoh latihan kita ya. Nah, ini masih kebesaran tentunya ya. Atur lagi size-nya sampai benar-benar menyesuaikan tempat ya. Nah, oke. Kemudian ini dia. Setelah itu nanti kalian gunakan untuk bold lebih tebal lagi ya. Nah, ini Bapak centang dulu ya, Bapak okekan. Nah, pengaturan tambahan yang lain nanti bisa dilakukan dari pilihan yang lain ya. Nah, jadi ada di bagian style ya. Nah, ini dia. Jadi style ini fungsinya apa? Fungsi pada style yang berbentuk icon B ini adalah bisa mengatur apakah memiliki kemiringan pada tulisan tersebut, underline maupun bold. Nah, ini juga bisa kita atur lebih tebal, berarti kita pilih bold, huruf B ya. Nah, ini boleh dicentang kembali. Oke. Nah, kemudian supaya nanti perataannya berada di tengah. Nah, ini bagaimana? Nah, ini perataannya di tengah. Jadi bisa kita pastikan dulu untuk posisi pastinya ya. Coba kita pastikan dulu, ada nggak di sini pengaturan posisi? Ada. Dalam hal teks berarti yang kita lakukan adalah align ya. Dalam hal teks bisa kalian lakukan align. Artinya bisa meratakan apakah dia justify rata kiri atau kanan, atau rata kanan berarti right, rata kiri left ya. Nah, ini ada di pilihan align. Nah, bisa kalian pilih yang di tengah ya. Nah, supaya nanti serupa seperti contoh praktek kita. Nah, jadi bagian ini sebenarnya sudah bukan lagi hal yang sulit ya nak ya. Nah, kita akan coba klik dulu untuk masing-masing efeknya. Efek yang dikatakan di sini adalah efek bayangan. Efek bayangan berarti kita gunakan, contoh saja ya, pada tulisan ini yang barusan kita kerjakan. Nah, itu bisa kalian pilih nanti efeknya dari mana. Coba. Nah, ini ada pilihan shadow. Ada inner shadow, emboss, dan masih banyak. Silakan pilih shadow. Nah, aktifkan, enable. Kemudian buat bayangan warna hitam pastinya. Oke, nah itu udah kelihatan ya bayangannya ya, walaupun masih sedikit kelihatan. Kemudian bagian berikutnya lagi, ini ada pengaturan ya, outer glow ya. Ini bisa kalian aktifkan lagi contohnya. Itu tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Nah, dalam hal ini kita nggak usah aktifkan ya, nanti jadi kabur seperti yang kalian lihat di contoh ini. Nah, di sini ada offset X. Nah, ini juga bisa kalian atur apakah bayangannya mengarah kemana. Kalau berdasarkan contoh yang diubah di sini yang mana? Berarti bukan offset X, tapi bisa kalian lakukan untuk offset Y ya, supaya bayangannya sedikit lebih ke bawah. Nah, oke ya. Kemudian bagian yang lain ya, ini nggak mesti harus sama ya untuk gerakan bayangan itu, apakah posisinya di kanan, kiri. Nah, itu Bapak sarankan, ini karena kebetulan hasil karya, gunakanlah hasil kreativitas kamu sendiri ya. Demikian juga ini blur radius. Nah, ini blur radius kalau semakin tinggi maka semakin blur ya bayangannya. Tapi dalam hal ini coba Bapak buatkan saja posisinya di angka 5 ya. Nah, ini dia contoh sederhana yang sudah kita buatkan hari ini ya. Kita centang. Artinya kita sudah memberikan efek bayangan pada tulisan. Sementara yang gambar, nah di sini ada 7 langkah. 7 langkah yang sudah kita masukkan gambarnya. Nah, ini juga sama, bisa kalian lakukan di bagian mana? Karena tadi itu teks, maka kita pilih menu yang kedua. Tapi kali ini bukan, kita pilih menu yang ketiga ya. Ini tadi yang berbentuk teks di icon A, tapi kali ini kita pilih menu yang ketiga. Nah, coba geser kembali dan pilihlah di bagian shadow ya. Shadow aktifkan kembali. Nah, jadi ini juga bisa kalian atur berdasarkan bayangannya arahnya kemana. Contohnya di sini Bapak aktifkan di offset Y paling bawah ya. Nah, ini sedikit ke bawah Bapak buatkan. Nah, sudah hampir serupa ya dengan contoh. Nah, ini Bapak okekan saja. Nah, jadi yang terakhir nanti adalah di bagian ya icon ini. Icon yang kita katakan icon logo cuci tangan. Nah, ini juga boleh kalau kalian mau terapkan bayangannya juga boleh di sini. Gunakan shadow. Aktifkan.
ya. Dalam hal ini gunakan bayangannya warna putih ya. Oke, ini dia. Nah, setelah itu kalian centang oke. Nah, jadi kelihatan ada sedikit bayangan ya. Nah, apalagi yang kurang kalau kita perhatikan dalam hal ini ya. Sepertinya bagian yang sudah kita buatkan di sini ya, sebenarnya sudah hampir persis sama ya dalam bagian ini. Jadi Bapak harapkan nanti kalian jangan lupa tetap ya kirimkan file ini. Nah, sekarang coba ada beberapa yang perlu kalian lihat berdasarkan contoh di situ di bagian tulisan. Sebaiknya kita buatkan ada semacam kotak. Nah, itu kotak ini pada pilihan menu yang ketiga ya. Ini wajib kita geser sedikit kalendernya karena kalau sesuatu objek yang akan kita klik, nah ini nggak akan memunculkan pada menu yang ketiga yaitu tools atau drawing ya, draw. Nah, kalau ini kita geser, kemudian kita klik lembar kerja, nah itu ada pilihan draw. Nah, dalam hal ini yang kita gunakan adalah shapes ya. Pada bagian shapes ini adalah banyak nanti pilihan apakah itu lingkaran, kotak, bintang dan lain-lain. Nah, tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya di sini kita buatkan adalah sebagai tempat tulisan. Nah, kalian bisa tekan shapes. Nah, itu dah langsung muncul kotaknya. Kalau nanti kalian mau ganti silakan pilih di bagian ya pilihan yang lain lagi ya. Tapi dalam hal ini kita gunakan kotak saja ya. Nah, atur skalanya. Tempatkan nanti posisinya berada pada daerah tulisan. Jangan terlalu besar dan jangan juga terlalu kecil. Nah, ini boleh diokekan atau dicentang. Pindahkan kembali kalender tersebut ya, supaya objek kotak ini bisa kita tepat letakkan pada posisi ini ya. Nah, ini dia. Oke, saya rasa ini bukanlah hal yang sulit ya. Oke. Nah, sementara loh Pak, ini tulisannya jadi nggak kelihatan dong. Nah, kalau untuk membuat ke depan dan ke belakang, nah ini bisa kalian atur pada posisi tulisan sebenarnya, ya kan? Tulisan itu yang berada di depan. Berarti kita klik kembali tulisan kalau seandainya kalian mau letakkan di depan. Nah, ini tulisan Bapak klik. Kemudian coba nanti kalian perhatikan pada pilihan, ada nanti pilihan di situ untuk meletakkan di atas atau di bawah. Nah, itu tergantung dari tools yang kita gunakan. Misalnya saja Bapak klik pada kotak ya, pada kotak rectangle atau yang di bagian shapes tadinya. Nah, itu bisa kalian lakukan to front atau to back. Nah, itu bisa. Contohnya ya, Bapak buatkan kotak ini berada di belakang. Pasti nanti ya kalian lihat jadi tidak terlihat. Kenapa? Karena objek gambar nah itu akan membelakangi kotak lagi. Nah, itu dia. Itu perlu kalian perhatikan. Nah, pada bagian ini tentunya yang harus kita lakukan bagaimana? Nah, ini saya kembalikan dulu ya. Saya undo, Bapak undo dulu pada posisi ini. Nah, ini dia, Bapak undo dulu. Atau nanti kalau tidak kelihatan boleh kalian lakukan to back kembali ya, to back. Klik gambarnya atau background kita, gunakan to back ya. Nah, ini dia. Jadi bisa dilakukan seperti ini ya. Oke, Bapak ulangi sekali lagi ya. Nah, bisa kalian lakukan daripada posisi kotak ya. Misalnya ini Bapak klik kotaknya, kemudian gunakan to back. Nah, itu nanti pasti berada di belakang gambar. Sementara gambar background ini yang Bapak geser ini, kalian tekan apa? To front atau to back? Jawabannya adalah to back, supaya kotaknya yang berada di depan, yaitu kotak putih. Bisa ya? Nah, ini maka dengan demikian pasti langkah ini sudah menjadi mudah buat kita untuk mengatur tulisan itu kembali ya. Kalau seandainya ada beberapa skala atau ukuran, baik itu objek gambar maupun objek tulisan, bisa kalian perkecil kembali ya. Nah, ini dia, mana tahu ada yang masih besar atau ada yang masih kecil, bisa kalian atur skalanya berdasarkan ya titik putih atau lingkaran putih yang sudah disediakan pada gambar tersebut ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian aturlah pada kotak tersebut supaya sedikit lebih transparan. Nah, ini bagaimana cara untuk mengatur kotak ini supaya setidaknya lebih transparan lagi. Nah, itu kalian berada pada menu yang ketiga tetap ya. Di situ ada edit, delete, crop, copy dan lain-lain. Coba kalian geser kembali, geser. Nah, itu nanti ada pilihan opacity ya. Opacity. Nah, aturlah opacity di sini masih 100%. Semakin kecil maka semakin transparan dia. Oke ya. Nah, ini dia, Bapak buatkan saja di posisi contohnya 50 ya. Bapak okekan. Kemudian barulah bisa kalian geser tulisan ini. Nah, sebenarnya bisa kalian lakukan dengan menggunakan ya
posisi, atas bawah. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian. Tapi dalam hal ini kalau kalian mengikuti dengan contoh Bapak, silakan ya. Oke, nah itu dia. Jadi Bapak harap bagian ini bisa kalian kerjakan. Nah, ini adalah contoh sederhana sebagaimana materi kita hari ini topiknya, yaitu membuat hasil karya.